Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pejuang UTBK 2020. Apa kabarnya hari ini? Nah, kali ini kakak bakal ngebahas tentang materi yang berhubungan dengan reading comprehension. Kalau kita udah ngomongin tentang reading comprehension, berarti ini termasuk ke dalam materi English atau bahasa Inggrisnya. Nah, kebetulan soal-soal yang berhubungan dengan reading comprehension ini dimunculkan dalam soal UTBK pada tahun ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dua jenis pertanyaan yang sering muncul di dalam reading comprehension-nya. Sebelum kita ngebahas jenis pertanyaannya, kakak di sini bakal memberikan beberapa tips dalam menjawab teks dalam bentuk English, apalagi dalam bentuk yang fokusnya ke reading comprehension. Nah, yang pertama, ada baiknya ketika kalian mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bahasa Inggris ini atau yang berhubungan dengan reading ini, kalian fokus ke pertanyaannya terlebih dahulu. Baru kalian bisa melihat teksnya seperti apa. Karena reading comprehension ini biasanya untuk soal-soalnya itu terdiri dari beberapa paragraf yang biasanya mencakup 3 sampai dengan 5 soal di setiap teksnya. Nah, tips kedua adalah ketika kalian udah melihat teksnya bentuknya seperti apa, kalian harus sudah familiar dengan jenis-jenis pertanyaan yang tentunya akan kita bahas. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menemukan kata-kata kunci yang ada di dalam teksnya itu. Nah, untuk kali ini kakak akan ngasih tahu kira-kira pembahasan apa sih yang paling sering dibicarakan di dalam teks yang berhubungan dengan reading comprehension-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, teks-teks yang sering muncul itu biasanya berhubungan dengan sosial budaya, kesehatan, bencana, lingkungan, ekonomi, yang berhubungan dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Jadi wajar ada beberapa kosakata yang mungkin nantinya kalian agak kurang familiar di dalamnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke dalam dua jenis pertanyaan yang sering muncul di dalam reading comprehension. Kalau kita lihat di sini, yang pertama ada informasi umum dan yang kedua ada informasi spesifik. Nah, di sini apa sih perbedaannya? Kalau kita lihat di sini, ini udah pasti sama-sama memberikan tentang informasi yang ada di dalam teksnya. Nah, kalau kita lihat di contoh soalnya, jadi ini ada beberapa contoh soal yang sering muncul ketika kita membahas tentang informasi umum. Pertama, ada yang membahas tentang what is the topic of the text. Kedua, what is the text about. Nah, dua poin ini sama-sama membahas tentang apa sih yang dibicarakan, topik apa yang dibicarakan, atau kadang di dalam soal menanyakan tentang judul yang sesuai dengan teksnya. Nah, kalau untuk soal yang nomor 3, ini membicarakan tentang what is the purpose of the text. Kata purpose ini berarti dia membahas tentang yang namanya tujuan dari teks itu seperti apa. Maksudnya tujuan teks itu biasanya ketika kita membahas sebuah kasus atau wacana yang berhubungan dengan kesehatan, nanti di situ ada poin-poin di setiap option A, B, C, D-nya. Nanti kita bisa lihat apakah dia itu tujuannya hanya untuk memberikan informasi, atau mengidentifikasi, atau memberi argumen, atau memberikan penjelasan atau prediksi tentang yang dibicarakan. Nah, itu nanti kita bisa lihat tergantung dari teksnya seperti apa. Nah, di soal nomor 4, poin keempat ini, what is the title of the text, itu hampir sama seperti poin nomor 1 dan nomor 2. Berarti sama-sama membicarakan tentang judul atau topik yang dibicarakan di dalam teksnya. Nah, di nomor 5, ini membicarakan tentang what is the main idea of the paragraph 1. Nah, di sini karena yang seperti kakak bilang tadi, reading comprehension itu fokus ke paragraf-paragraf yang biasanya mencakup 3 sampai 5 soal tadi, maka kalian harus lebih teliti dan hati-hati ketika melihat soal yang fokus membicarakan tentang main idea atau ide pokok atau gagasan utama kalau di dalam bahasa Indonesianya. Nah, gagasan utama dan ide pokoknya itu biasanya nanti yang ditanyakan beda-beda. Ada yang membahas tentang yang ada di paragraf pertama, kedua, ketiga, ataupun keempatnya. Jadi kalian harus benar-benar fokus kan ke paragraf yang dibicarakan di dalam pertanyaannya.
Nah, dan yang soal terakhir membicarakan tentang the passage about tell us about. Nah, jadi dia menanyakan tentang bacaan itu menceritakan tentang apa. Nah, ini biasanya bisa secara keseluruhan ya mencari jawabannya. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal-soal yang berhubungan dengan the title, the main idea, the passage about tell us, langkah-langkah dalam menjawabnya biasanya kalian bisa melihat kalimat pertama dan kalimat terakhir yang ada di dalam paragraf. Itu kalau misalnya kita fokus nih ke main idea, dia menanyakan tentang paragraf 1. Nah, yang namanya ide pokok ataupun gagasan utama biasanya ditemukan di kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya kalau nggak di awal, di akhir, di paragraf pertamanya. Nah, jadi itu kalian bisa fokus di salah satunya aja. Jadi nggak harus membaca keseluruhan yang ada di dalam teksnya ya. Nah, kalau membicarakan tentang topik, nah topik juga sama. Topik utama itu biasanya kalau nggak ada di awal posisinya, dia juga ada di akhir paragrafnya juga. Nanti kita akan bisa lihat di soal-soal yang bakal kakak share ke kalian. Nah, setelah kita membahas tentang informasi umum, kita lanjut nih ke informasi spesifik atau detail, atau lebih tepatnya informasi yang rinci. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang sering muncul juga di dalam soal-soal UTBK. Pertama, menanyakan tentang which of the following statement is true. Berarti menanyakan tentang statement. Yang namanya statement berarti membahas tentang pernyataan. Berarti mencari kalimat atau pernyataan yang sesuai dengan yang ada di dalam teksnya. Dan yang kedua, which statement is suitable with the text. Berarti mencari pernyataan yang cocok. Yang cocok, yang sesuai yang ada di dalam paragraf. Dan yang ketiga, which of the following statement is false. Berarti menanyakan tentang pernyataan yang tidak benar. Jadi ketika yang pertanyaan pertama menanyakan pernyataan yang benar, yang kedua menanyakan pernyataan yang sesuai atau cocok, dan yang ketiga menanyakan pernyataan yang salah. Nah, langkah-langkahnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini, seperti yang Kak bilang tadi, jangan langsung lihat ke dalam teksnya, akan tetapi cek dulu jawaban atau optionnya, A, B, C, D-nya dulu. Setelah itu kalian bisa melihat kata kuncinya. Kata kunci itu kata yang sering dibicarakan di dalam teks tersebut. Nah, itu cukup membantu ketika kita menjawab soal-soal yang berhubungan dengan sebuah pernyataan, baik pernyataan yang benar ataupun pernyataan yang salahnya. Oke. Nah, kali ini nanti kakak juga akan memberikan salah satu contoh seperti apa sih soal yang biasanya ditanyakan atau yang sering muncul di dalam teks reading comprehension-nya.